Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba kalian bayangin sebentar. Kalian adalah seorang eksekutif keuangan di sebuah perusahaan raksasa. Kalian pegang kendali atas modal jutaan dolar, dan udah siap banget buat menaklukkan dunia. Tapi tunggu dulu. Dunia investasi korporat multinasional itu bukan taman bermain yang aman. Ini tuh arena dengan taruhan yang super tinggi, di mana satu keputusan yang salah aja bisa langsung menghanguskan seluruh aset kalian. Hari ini, kita bakal ngebongkar rahasia di balik layar tentang gimana perusahaan-perusahaan kelas dunia mengamankan uang mereka di tengah kekacauan pasar global. Nah, kita langsung masuk aja nih. Di atas kertas, kalian punya proyek yang super menguntungkan. Di negara asal kalian, ini udah pasti bakal sukses besar. Tapi, apa jadinya pas investasi yang sangat menjanjikan ini ngelewatin batas negara? Jawabannya simple, kalian baru aja ngebuka pintu ke level ketidakpastian yang benar-benar baru dan jujur aja, ini lumayan bikin deg-degan. Dan ini bukan cuma teori buku teks ya. Mengutip langsung dari penelitian di Jurnal Neraca tahun 2024, kegagalan dalam memahami resiko yang terlibat dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Buat kalian, para Gen Z calon CFO masa depan, anggap ini sebagai alarm peringatan darurat. Taruhannya di dunia nyata itu brutal banget. Kalian tidak lagi cuma sekedar ngitung angka, kalian lagi memprediksi masa depan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tantangan investasi global. Jadi gini, ekspansi global buat perusahaan multinasional itu udah jadi harga mati buat tumbuh. Kalau nggak ekspansi, kalian bakal ketinggalan. Tapi coba kita bandingin. Investasi di dalam negeri itu ibarat main di halaman rumah sendiri. Aman dan variabelnya ketebak. Tapi pas uang kalian udah terbang lewatin zona waktu, wah, itu rasanya kayak masuk ke medan perang, penuh dengan ketidakpastian yang mendalam, kebijakan pemerintah yang super kompleks, dan volatilitas yang bisa berubah dari menit ke menit. Semuanya selalu dalam keadaan dinamis. Lanjut ke bagian 2. 3. Ancaman tingkat bos global. Jadi, apa aja sih monster-monster di pasar global ini? Berdasarkan literatur, ada 3 ancaman utama sekelas final boss di video game yang pasti bakal dihadapin sama setiap perusahaan multinasional. Volatilitas ekonomi, ketidakstabilan politik, dan friksi operasional. Jangan pernah ngeremehin daftar ini. Abaikan satu aja, dan proyek jutaan dolar kalian bisa hancur berkeping-keping. Dan ini dengan cerdas mengilustrasikan efek domino yang terjadi. Inflasi lokal yang tinggi bakal langsung mencekik margin keuntungan kalian. Terus, tiba-tiba suku bunga naik, biaya pinjaman otomatis meroket, bikin ekspansi jadi kemahalan. Dan yang paling krusial buat kita para akuntan multinasional nih, nilai tukar. Pendapatan yang anjlok pas dikonversi itu sangat bergantung sama perspektif kita. Nah, disinilah konsep translasi mata uang bermain. Tergantung apakah mata uang lokal atau mata uang negara induk yang jadi mata uang fungsionalnya, kita bakal pakai metode kayak single rate atau multiple rate buat nyamain nilai antara cabang dan perusahaan induk. Kalau sampai kalian salah mengelola translasi di tengah volatilitas ini, laporan keuangan kalian beneran bisa babak belur. Terus, di luar urusan angka-angka ekonomi, kita nggak boleh lupa sama resiko politik dan operasional. Bayangin aja ada rezim baru yang tiba-tiba naikin tarif impor, atau sekedar blunder marketing sepele karena kalian nggak paham budaya lokal. Itu semua bisa ngebekuin seluruh rantai pasok kalian dalam semalam. Kalian bisa aja punya produk terbaik di dunia, tapi kalau logistiknya buruk di negara tujuan, produk itu nggak akan pernah sampai ke tangan konsumen. Masuk ke bagian 3, keterbatasan metode tradisional. Nah, ngehadapi segala kekacauan tadi, biasanya akuntan pakai senjata apa? Pastinya senjata lama kan? Pertama, ada Net Present Value atau NPV. Ini tuh metrik klasik yang cukup kaku. Intinya cuma ngitung selisih uang yang keluar sekarang sama uang yang bakal masuk nanti. Aturannya simple, NPV positif, proyek jalan, NPV negatif, batal. Setiap akuntan di seluruh dunia pasti udah belajar ini dari semester 1. Terus kita juga punya Internal Rate of Return atau IRR. Kasarnya, ini buat nyali persentase keuntungan. Kedengarannya sih bagus ya, ngasih angka persentase yang gampang dimengerti sama bos-bos kalian. Tapi kelemahannya, rumus ini tuh terlalu ngandelin tebak-tebakan asumsi arus kas, pakai proses trial and error. Dan yang ketiga, payback period. Ini tuh ibaratnya sekedar stopwatch. Berapa lama sih waktu yang dibutuhin sampai modal awal kita balik atau break even? Terdengar super praktis kan? Tapi coba deh kita pikirin pertanyaan kritis ini. Di tengah volatilitas ekstrim yang baru aja kita bahas tadi, kenapa ngandalin formula tradisional ini ibaratnya kayak bawa pisau ke arena baku tembak? Jawabannya simple banget. Karena formula-formula ini tuh statis. Mereka nggak dirancang buat nahan guncangan ketidakpastian yang ekstrim. Mereka berasumsi dunia ini berjalan lurus-lurus aja. Padahal di arena internasional, pergerakannya tuh udah kayak roller coaster. Sekarang kita masuk ke bagian 4, pemodelan resiko tingkat lanjut.
Nah, yang benar-benar menarik dari publikasi di depan kita ini adalah gimana para peneliti secara aktif ngebawa industri ini maju. Kalau metode lama udah nggak mempan, kita jelas butuh pahlawan baru. Literatur akademik mendorong kita buat pindah dari kerangka usang ke pemodelan matematis tingkat lanjut yang dinamis buat nyelamatin investasi multinasional kita. Dan bintang utamanya di sini adalah simulasi Monte Carlo. Buat kalian yang suka film fiksi ilmiah, ini pasti gampang banget ditangkap. Alih-alih cuma ngitung satu masa depan pakai NPV standar, simulasi ini ngebiarin komputer berlari melintasi jutaan timeline. Kayak nge-explore multiverse gitu loh. Komputernya bakal masukin variabel acak, entah itu lompatan nilai tukar atau badai politik, buat nyari probabilitas paling akurat di timeline mana bisnis kalian bisa selamat. Selanjutnya, analisis sensitivitas. Alat ini ngebantu para akuntan buat ngetes skenario gimana kalau inflasi di sana naik 5%? Atau gimana kalau asumsi nilai tukar dasar kita meleset? Analisis ini secara presisi mengisolasi variabel-variabel tunggal buat nemuin apa yang sebenarnya berpotensi jadi pembunuh diam-diam buat proyek kalian. Lanjut ke bagian 5, strategi lindung nilai dan mitigasi. Jadi, poin krusialnya adalah punya data secanggih apapun nggak akan ada gunanya kalau perusahaan nggak bertindak. Gimana caranya strategi ini secara fisik ngelindungin uang kita dari kekacauan internasional? Pertama, hedging. Kita pakai kontrak derivatif buat ngunci nilai tukar, jadi meskipun pasar besok hancur lebur, uang kita tetap aman. Kedua, diversifikasi. Jangan taruh semua telur kalian di satu keranjang negara yang rawan, sebarin investasi itu buat ngencerin resiko politik. Dan ketiga, kelincahan. Beralih aja ke proyek-proyek jangka pendek dan lebih aman pas volatilitas global lagi memuncak. Dan akhirnya, bagian 6 menguasai penganggaran modal global. Pada akhirnya, perusahaan multinasional yang sukses bukan cuma mereka yang modalnya paling gede, tapi yang punya arsitektur pertahanan finansial terbaik. Dengarin baik-baik kutipan ini. Mengintegrasikan strategi mitigasi berdasarkan analisis sensitivitas dan simulasi Monte Carlo memungkinkan perusahaan memprediksi dampak risiko secara akurat. Buat kalian para mahasiswa yang bentar lagi terjun ke dunia profesional, ini adalah takeaway utamanya. Angka tradisional aja udah nggak cukup. Kalian butuh ketajaman analisis risiko terkomputerisasi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan bernada tinggi buat kalian pikirin. Dunia bisnis gak bakal melambat, dan pergeseran ekonomi global akan terus menciptakan gesekan-gesekan baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah badai risiko itu akan datang, tapi saat badai itu menghantam, apakah model risiko finansial kalian cukup adaptif buat memastikan kalian bisa bertahan hidup? Coba dipikirin deh, dan teruslah jadi kritis sama data di depan kalian. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.